Halo, ketemu lagi dengan saya, Pak Piropan atau Bung Ropan. Masih hangat dengan pembicaraan soal The Reds Liverpool, tapi bukan lagi mengorek-ngorek ketika mereka menang 5-0 di Old Trafford mengalahkan setan merah Manchester United. Saya coba untuk mengenyampingkan dulu. Janganlah terlalu mengobok-obok MU lah. Sudahlah, ini kan sudah lewat ya. Artinya biarlah Ole dan pasukannya merenung, kemudian bisa lebih baik setelah mereka kalah di depan publik. Saya tidak mau mengungkit-ungkit lagi karena saya ingin fokus untuk membicarakan tentang Liverpool ke depan ya. Kenapa demikian? Ini penting karena Klopp ini dihadapi dengan ya sedikit masalah. Sedikit masalahnya karena ada dua pemain terbaik yang saat ini ada ketika ditampilkan melawan MU kemarin itu cedera. Pertama James Milner, kedua Naby Keita. Ini elemen penting ketika mereka memainkan posisi dengan 4-3-3 ala Klopp dengan gegen pressing yang tinggi didampingi oleh Hendo sebagai kapten kesebelasan sehingga ada 3 gelandang yang bagus. Ya ketika Milner keluar, Curtis Jones masuk, ya kemudian Naby juga keluar, ada Ox juga yang masuk. Jadi memang ini agak penting untuk saya kemukakan. Kenapa? Karena kan kedalaman skuad Liverpool ini tidak sebagus mungkin kedalaman skuad di City atau di Chelsea, tetapi mereka punya starting 11 yang kuat sekali. Sudah membentuk suatu chemistry yang bagus sehingga sampai 9 pekan mereka tidak kalah. Luar biasa, 1 poin di belakang Chelsea. Jadi Klopp harus berpikir penting karena pertandingan-pertandingan ke depan ini betul-betul membutuhkan energi yang banyak, ya, pemikiran yang banyak, kerja keras. Kalau Milner nggak ada dan Keita, berarti hanya ada Hendo di sana. Tetapi mereka masih punya Fabinho, ya. Kalau Ox bisa ditampilkan juga masih bisa Ox, tetapi pasti akan menjadi pilihan Curtis Jones yang kemarin sudah ditampilkan saat bermain melawan MU. Jadi dengan 3 pemain ini cukup bagus. Masalahnya jangan sampai Hendo ini mengalami cedera lagi untuk ke depan. Nah, pertandingan berikutnya yang dihadapi oleh Liverpool melawan Preston North End. Ini pertandingan di 16 besar ketika mereka bertarung di Piala Carabao, Piala Kebo, ya, di Piala Liga Inggris. Di atas kertas pasti Liverpool pasti akan menang walaupun bermain di kandang lawan. Nah, inilah saatnya bagi Klopp untuk bisa mengistirahatkan semua pemain-pemain terbaik dia, kemudian memainkan pemain lapis kedua, ya. Mungkin kalaupun adalah pemain utama 1-2 lah yang akan dimainkan, tapi di bawah Mister pasti Alisson akan diistirahatkan. Ada Kelleher yang akan main di sana. Neco Williams akan mungkin bisa mengisi posisi dari Trent. Nah, Joe Gomez bisa masuk untuk menggantikan posisi dari Virgil van Dijk, ya. Nat Phillips juga bisa dimainkan untuk bisa menggantikan posisi yang kemarin dimainkan oleh Konate, ya, dan juga Matip yang biasanya ada di situ. Jadi di belakang 2 center back ini bisa aja, ya, bisa aja. Ataupun Matip bisa dimain, Matip dan Gomez bisa dimainkan, atau Gomez dan Nat Phillips. Di kiri masih ada Tsimikas, Robo bisa diistirahatkan. Nah, di tengah Curtis Jones mungkin bisa dimainkan, ya. Di sana juga masih ada Oxlade-Chamberlain yang harus dimainkan. Apakah Hendo ini akan dimainkan sebagai kapten kesebelasan atau Hendo pun akan diistirahatkan? Kita akan tunggu siapa yang akan main. Kalau Fabinho dimainkan masih mungkin bisa Fabinho. Kalau Fabinho fit, benar-benar fit, ya. Di depan kita bisa melihat masih ada Jota yang mungkin masih bisa menjadi pilihan. Kalau ada satu pemain inti bisa Jota. Mengistirahatkan Mane, Salah, dan Firmino. Jota masih bisa dimainkan, kemudian Divock Origi masih bisa dimainkan. Kemudian Takumi Minamino juga ada di depan. Jadi ini starting 11 yang bisa dipakai Klopp di saat mereka bermain melawan Preston North End, ya. Karena mereka harus berpikir juga, harus bisa menyimpan tenaga akan menghadapi West Ham, ya. Dalam lanjutan mereka harus ke London. West Ham tidak mudah, mereka berada di 4 besar yang bisa mengganggu Liverpool. Memang dalam 3 pertandingan dalam 3 musim terakhir Liverpool tidak terkalahkan, selalu bisa menang, ya, melawan West Ham. Tetapi tetap pasukan David Moyes ini itu lagi on fire, lagi bagus-bagusnya. Jadi betul-betul Liverpool harus tampil dengan segar, bugar untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi saya tidak khawatir, ya, mereka menghadapi West Ham karena sudah teruji. 5 pertandingan tandang mereka bisa membuat 19 gol, luar biasa. Ya, hanya 4 gol mereka kemasukan, 3 dari Brentford, ya, yang udah kita bisa melihat di sana. Tapi daya lini serang mereka sangat kuat, terutama bagaimana kita lihat menghadapi Watford dengan 5 gol, MU kemarin juga dengan
5 gol ya dalam tandang, hanya Brentford yang mampu menahan mereka dengan 3-3 ya. Kemudian mereka juga bisa menang melawan Norwich ya, melawan Leeds dalam partai-partai tandang ya. Ini luar biasa bagi mereka. Dan dengan komposisi seperti ini, semasih ada Salah dan Mane, Jota fit bersama dengan Firmino, Hendo, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Robo, Trent, saya tidak khawatir ya dengan komposisi pemain yang ada. Mereka pasti menang. Walaupun West Ham saya katakan tadi, hati-hati, mereka suka membuat kejutan, tetapi Liverpool punya modal kuat ya, selalu menang melawan mereka. Dan dengan komposisi head to head pemain secara kualitas mereka ada di atas, mereka bisa mampu mengalahkan West Ham walaupun ini bermain di markas West Ham. Nah, Liverpool ini selain itu harus berkonsentrasi juga. Mereka harus bisa bermain melawan ATM di lanjutan UCL, karena menang melawan ATM ini akan membuat mereka bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar fase gugur di UCL. Saya pikir bermain di Anfield aman. Mereka bisa, asal jangan terlalu percaya diri berlebihan, bermain dengan normal seperti yang mereka lakukan melawan ATM di Wanda Metropolitano di pertandingan pertama mereka. Kalau bermain di Anfield, mereka akan bisa mengatasi dengan komposisi seperti saat ini. Mereka lagi bagus-bagusnya. Sulit saya pikir bagi ATM untuk bisa mengalahkan Liverpool. Jadi kalau mereka bisa menang melawan ATM atau juga melawan West Ham, mereka harus berpikir lagi pertandingan selanjutnya. Ya, sebelumnya saya sudah katakan kalau bisa melawan Preston North End ini akan mudah. Jadi mereka bisa melangkah terus sampai ke babak selanjutnya ya. Mungkin di 8 besar melawan tinggal menunggu undian kalau di Piala Kebo. Tapi saya katakan ini sudah di IPL, setelah di UCL mereka bisa menang, mereka harus berpikir menghadapi Arsenal. Tapi kalau melawan Arsenal bermain di Anfield, mereka akan menang juga. Jadi Liverpool sekarang sudah 9 kali bertanding ya, tidak pernah terkalahkan. Ini luar biasa. Kalau menghadapi Arsenal ini akan menjadi makanan empuk mereka ya, dan pasti saya yakin bukan mendahului, tapi 3 poin ini sangat penting buat mereka untuk bisa tetap ada di jalur untuk bisa menjadi juara. Karena kesempatan untuk bisa menjadi juara bagi The Reds ini luar biasa pada musim ini. Ini saya mengingat mereka pada 2 musim lalu, ketika di 2019-2020 mereka bisa menjadi juara setelah menunggu lama 30 tahun ya, untuk menjadi juara IPL kembali di tangan Klopp. Di tahun sebelumnya mereka mengunci gelar di UCL. Jadi inilah saat yang paling penting, saat yang bagus ketika mereka berlari dengan baik, belum pernah kalah untuk bisa menjadi juara di IPL. Memang lawan mereka ada 2 yang berat yang harus dipikirkan. Pertama pasti The Blues Chelsea dengan pelatih mereka Thomas Tuchel. Kedua yaitu ya Pep Guardiola dan pasukannya kan, Manchester Biru. Jadi 2 lawan ini yang harus betul-betul diantisipasi oleh Klopp. Kebetulan juga 2 lawan ini yang mampu menahan Liverpool ketika bermain di Anfield. Chelsea menahan mereka dengan 1-1, kemudian di Citizens atau Manchester City menahan mereka dengan 2-2. Nah, ini sudah kelihatan dari sini bahwa 2 lawan ini yang paling berat yang harus dilalui oleh Liverpool, karena pertandingan berikut ya pada tahun depan Liverpool itu di awal tahun sudah dicegat ya. Setelah tahun baru dicegat oleh Chelsea dalam pertandingan mereka di awal tahun. Ini berbahaya karena bermain di Stamford Bridge. Kemudian City juga akan menunggu mereka. Tetapi kalau di paruh musim pertama Liverpool tidak kalah seperti yang mereka lakukan sebelumnya ya di 2 musim yang lalu, ini saya pikir bagus. Modal yang sangat kuat, karena dari 11 pertandingan sampai di tanggal 29 Desember tahun ini ya mereka akan memain 11 pertandingan, kemudian ada 4 pertandingan yang menurut saya ini saya rasa agak berat buat mereka. Bukan berat kalah, tetapi harus betul-betul fokus, karena selain West Ham ya, bermain di West Ham, mereka juga akan bermain lawan Leicester nanti di penghujung tahun. Ini juga harus hati-hati, termasuk melawan Arsenal ya. Ini juga harus mereka fokus benar untuk tidak kalah, bersama dengan menghadapi Spurs juga untuk mereka tidak kalah, karena ada tim-tim yang saya sebut ini yang harus mereka bisa kalahkan. Kalau yang lain-lain saya pikir akan aman ya, bukan terlalu kepagian, terlalu pede, tapi aman. Wolves mereka bisa, Newcastle mereka bisa ambil, apalagi lawan Newcastle kalau bermain di Anfield habis itu. Nah, berpikir untuk bisa paling tidak jangan kalah melawan 4 tim yang saya sebut tadi ya, termasuk West Ham juga ya, Arsenal, Spurs dan juga Leicester. Satu lagi yaitu bagaimana derby Merseyside menghadapi tim sesama kota Liverpool, Everton. Bahaya juga Everton kan, karena musim lalu ketika Liverpool lagi goyah, Everton mampu mengalahkan mereka di Anfield.
setelah dari melawan Everton pertama ketika Virgil van Dijk diambil oleh Pickford dan cedera, disitulah mulai terjadi kegoncangan di banyak pemain-pemain yang cedera. Susul menyusul Anza van Dijk, Joe Gomez banyak mati, bahkan Hendo pernah cedera, Robo, Trent, Fabinho pernah cedera. Banyak pemain-pemain yang silih berganti cedera pada musim lalu. Tetapi berkat ada Klopp di 9 pertandingan terakhir yang menentukan mereka untuk masuk di zona Champions, ini betul-betul memperlihatkan seorang pelatih jenius, pelatih cerdas. Tidak kalah, mereka menyapu bersih semua pertandingan yang ada, sampai 24 poin yang mereka dapatkan untuk bisa mereka bisa berada di peringkat ketiga setelah City dan MU. Jadi ini modal bagus bahwa ketika Liverpool dengan pemain-pemain yang hebat saat ini, tidak ada pembelian yang besar-besaran kecuali Konate saja, mereka punya pelatih yang luar biasa seperti Jurgen Klopp. Jadi untuk paruh pertama, kalau mereka tidak kalah sampai pertandingan 29 Desember yang akan datang menghadapi Leicester di King Power Stadium, saya yakin Liverpool bisa menjadi juara pada musim ini. Oke, kita akan bertemu dalam pembicaraan selanjutnya tentang tim-tim lain juga, bukan saja hanya Liverpool, tapi kemungkinan Chelsea yang menjadi penentang kuat dan juga kemungkinan bagi Manchester Biru atau The Citizens yang menjadi lawan berat bagi Liverpool. Sampai kita ketemu dalam perbincangan di IPL. Anda jangan lupa untuk subscribe untuk channel YouTube Bung Ropan dan share tentunya. Oke, ciao.